A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits as-sakhiyu qaribun minallahi azza wa jalla qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallahi azza wa jalla ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan seluruh jamaah atau pemirsa Foskopi yang mudah-mudahan diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih yang kami muliakan para asatiz kami yang dengan sudi memberikan pelajaran kepada kami. Yang mudah-mudahan dengan pelajaran yang kami dapatkan dari para asatiz kami, semoga yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan jadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Poskopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Maka dengan nikmat itu dapat kita pergunakan untuk mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Dengan nikmat Allah itu kita dapat bekerja. Dengan nikmat Allah itu kita dapat belajar menuntut ilmu. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, baik itu berupa kesehatan dan juga waktu maupun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar dan pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan membuktikan dengan perbuatan kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan besarnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semoga nikmatnya selalu ditambahkan untuk kita dan digolongkan kita kepada orang-orang yang selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sembari daripada itu, salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tak pernah kita bosan untuk mengucapkannya dan menghadiahkannya kepada baginda Rasul dengan pengharapan kita semoga dengan tulus dan ikhlas kita mengucapkan dan menghadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk dan berdiamnya saya pada kesempatan kali ini
untuk memberikan tausiah. Bukan berarti bermaksud bahwa diri ini yang lebih faham. Bukan bermaksud bahwa diri ini yang lebih pintar. Tidak bermaksud sama sekali untuk mengajari saudara-saudari kita, terutama para asatidz kami. Akan tetapi kesempatan ini alhamdulillah diberikan kepada saya, yakni insyaallah saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tausiah. Mudah-mudahan nanti dengan tausiah ini bermanfaat dan dapat kita ambil berbagai macam pelajaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pada kesempatan kali ini judul yaitu penyebab manusia menjadi sombong. Saudaraku jamaah Fuskopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haya al-fitnah. Hidup ini adalah ujian. Maka selama manusia hidup, selama itu pula lah manusia tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah ujian dapat kita pahami dengan dua bagian. Bisa jadi ujian itu berupa musibah, atau bisa jadi ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang berupa kesenangan, ada kegembiraan, rezeki yang melimpah ruah. Tetapi dapat kita pahami bahwasanya tidak hanya musibah yang dinamakan ujian. Kalaulah hanya musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, kita tahu setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah besarnya ujian yang dinamakan dengan kematian. Lantas ujian apa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau mendengar musibah, kita tahu itu ujian, boleh jadi. Atau musibah yang lainnya di luar kematian, kita tahu itu adalah sebagai ujian, bisa jadi. Atau bahkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ganjaran atau balasan dari perbuatan kita yang memang sering bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah titipkan, Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita, yaitu berupa musibah. Akan tetapi ini sering kita pahami. Namun ada satu hal yang membuat manusia lalai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesehatan, ada kalanya ia senang, terus senang. Ada kalanya ia bahagia, rezekinya lumayan baik, bahkan melimpah ruah. Tapi mestinya kita waspada, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan kebahagiaan, kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diturunkan Allah rezeki dari langit ke bumi, atau dikeluarkan Allah rezeki dari bumi ke permukaan terus sampai kepada kita rezeki itu? Jangan kita semata-mata menganggapnya itu hanya kesenangan. Tetapi mestinya pandai-pandailah kita menimbang daripada ujian itu. Nah, soal ujian kesenangan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kegembiraan atau kebahagiaan itu, apakah kita mampu mempergunakannya, baik itu berupa kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang luang, atau kesehatan? Kenapa kita katakan ini adalah ujian? Mampukah diri kita ini membawa kesenangan? Mampukah diri kita ini membawa kegembiraan? Mampukah diri kita ini membawa kebahagiaan itu menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memang sebaliknya? Atau bahkan sebaliknya, kita terlena. Tatkala kita senang tidak mengingat Allah. Tatkala kita bahagia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan diri pribadi kita menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku, jikalah kita sombong kepada Allah yang menciptakan makhluk, apatah lagi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, kita bisa sombong, kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertauhid dan tidak mengabdikan diri kepada Allah. Kononlah kepada hamba-hamba Allah, apatah lagi terhadap makhluk Allah yang lainnya. Maka kesombongan yang timbul di hati kita. Nah, suatu ketika Rasul bercerita kepada sahabat. Sesungguhnya kata baginda Rasul, di dalam jasad itu, wa inna fil jasadi mudghah, ada mudghah, ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhat kulluh. Yang apabila segumpal darah itu, saudaraku, bersih, baik, benar, maka bersihlah seluruhnya. Wa idza fasadat kulluh. Akan tetapi jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Lantas sahabat bertanya, apa itu ya Rasul segumpal darah? Lalu Rasul menjawab, ala wahiyal qalb. Itulah yang dinamakan dengan hati. Jika hati seseorang rusak, maka rusaklah keimanannya, rusak kepribadiannya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kepada hamba-hamba Allah. Dia tidak akan pernah lagi takut. Toh kepada Sang Khalik dia berani. Kenapa kepada makhluk dia tidak berani? Jadi tidak heran banyak kita lihat, saudaraku, banyak kita perhatikan di buminya Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang sombong. Dan apakah faktor menyebabkan manusia itu bisa sombong? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara sebab manusia bisa sombong. Yang 4 perkara ini sangat drastis dan sering sekali menyebabkan manusia bisa sombong. Ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu seseorang, maka seseorang itu akan bisa menjadi sombong. Seharusnya kita meniru padi, bertambah isinya, padi semakin tunduk. Akan tetapi kebanyakan di antara manusia, boleh jadi mungkin saya sendiri, atau tanyakan kepada diri kita masing-masing, tanyakan pribadi kita, apakah benar ilmu kita? Banyak orang kita lihat, tatkala ia memiliki ilmu sedikit, langsung memprotes orang, membidah-bidahkan orang. Ceramah pakai mic katanya bid'ah. Di zaman Rasul katanya tidak ada mic, terus dikatakan bid'ah. Ceramah di medsos katanya bid'ah. Dulu di zaman Rasul tidak ada medsos. Kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku hadirin yang saya muliakan, sekarang ini jujur kita akui, saya dan kita semua lebih aktif di hadapan medsos ketimbang di hadapan Al-Quran. Jangan munafik dan jangan bohongi hati kalian masing-masing, termasuk saya sendiri. Saya lebih aktif di medsos ketimbang di hadapan Al-Quran, ketimbang di sajadah. Makanya saya sering beristighfar agar kekeliruan saya itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga harapan kita kepada semua insan. Kemudian kesombongan dikarenakan memiliki ilmu itu sehingga dia suka menyalahkan orang, mau begini salah, mau begitu salah, membidah-bidahkan. Sedangkan dia pada saat membidahkan itu, dia memakai baju koko, padahal Rasul tidak pernah memakai baju koko. Dari mana itu baju koko? Tapi dia tidak sadar. Terus, kamu bidah, kamu masuk neraka, kamu. Emangnya neraka punya nenek dia? Atau memang dia panitia di neraka? Terus dia yang mensortir siapa-siapa yang masuk neraka?
Na'udzubillah. Inilah kesombongan dikarenakan ziyadatul ilmi, karena bertambahnya ilmu. Kemudian apa lagi? Meningkatnya kedudukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa jadi baik hatinya ketika kedudukannya masih di bawah, level bawah. Masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, naik pangkatnya sedikit, naik jabatannya, naik kedudukannya, mulai berkurang keimanannya. Apalagi naik satu anak tangga lagi menjadi 3 tingkat, berkurang keimanannya yang selama ini dia tidak megang tanda tangan. Dengan mudah dia megang tanda tangan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu, kedudukan, jika memang kita ini salah manfaatkan, salah menjalankan, ketahuilah bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa saudara kita di tausiah yang telah lalu. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Memang benar, Allah itu tidak memberi ilmu kepada hambanya kecuali sedikit. Maka ketahui keterbatasan kita. Jadi jangan dengan pangkat dan juga ilmu yang kita miliki sehingga mengantarkan kita kepada kesombongan. Kemudian, apalagi selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, bertambahnya harta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya harta, dulu masih miskin, dia mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat. Kemudian bertambah hartanya, mulai terkikis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergaulannya di majelis ilmu mulai berkurang karena sibuk dengan hartanya. Apa kata Rasul kepada Sa'labah? Wahai Sa'labah, kenapa engkau berubah? Lalu singkat saja Sa'labah menjawab, dia berubah karena kesibukannya mengurus ternaknya. Ini suatu contoh dikisahkan ini, dan diberikan ini suatu pelajaran kepada kita agar kita tidak tercontoh, apalagi mencontoh ke dalam kisah-kisah yang kita ketahui yang memang benar-benar melanggar daripada nilai-nilai keislaman kita. Sombong itu saudaraku bisa jadi karena bertambahnya harta. Makanya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sakhiyu qaribun minallahi azza wa jalla, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar." Orang kaya itu bisa dekat dengan Allah sekalipun hartanya bertambah. Orang kaya itu bisa dekat dengan surga. Orang kaya itu bisa dekat dengan manusia. Orang kaya itu bisa dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa juga orang kaya itu dijauhkan dari api neraka. Hanya satu kunci, yaitu dermawan. Jangan karena bertambahnya harta semakin lupa kepada Allah. Kalau memang dengan kekayaan dan kekuasaan, kenapa Fir'aun yang begitu serba kecukupan? Kenapa Qarun yang juga kecukupan? Lantas dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita ketahui bahwasanya ini contoh yang tidak baik. Kalaulah seandainya kesombongan, keangkuhan Fir'aun itu benar-benar tidak berlawanan, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah alangkah banyaknya saat ini manusia-manusia yang bernama Qarun. Akan tetapi di agama manapun bahwasanya Qarun itu terkenal dengan kesombongannya dikarenakan kedudukannya, kekuasaannya, kecukupannya, sehingga tidak ada kita dengar satupun para syekh, para kiai kita menabalkan nama anaknya samaituka wa samakallah bismi Fir'aun. Tidak pernah kita lihat. Berarti Fir'aun tidak bisa jadi contoh. Kenapa kita harus menyombongkan diri, saudaraku? Hidup ini singkat, saudaraku. Berasal dari tanah, naik ke atas tanah,
kemudian nanti kembali lagi ke dalam tanah, jadi santapan cacing tanah. Hidup itu singkat, lahir ke bumi ini, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, menikah, dan menikah lagi, kalau yang mau. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penghujungnya mati. Jelas kata Allah, kuntum amwatan, kamu itu mati. Summa yuhyikum, kemudian kamu itu dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kamu itu dimatikan lagi. Summa ilaina turja'un, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas-jelas kemudian hanya kepada kamilah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, asalnya dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah, kemudian menjadi santapan cacing tanah. Jangan kita banggakan. Dan penyebab kesombongan itu bukan hanya 3 perkara ini. Hei, kaum milenial, jangan karena ketampananmu, jangan karena kecantikanmu engkau sombong. Semasa engkau cantik boleh, tapi ketahuilah engkau akan mati. Kemudian jika kau mati akan dipendam dalam tanah, jadi santapan cacing tanah. Hancur kau, hancur. Jadi santapan cacing tanah. Jelas. Sampai yang tersisa kerangka, begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Tak ada gunanya kecantikanmu bisa menjadi ujian bagimu, ketampananmu bisa menjadi ujian bagimu. Jangan sombong. Kalau orang bilang, hei tampan pun mati, jangan kau jawab apalagi tidak tampan makin cepat mati. Jangan kau jawab seperti itu. Maka intinya apa? Pandai-pandailah kita menghitung pemberian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 2 hal ini. Apakah dia berupa keburukan, yaitu contoh sebagai musibah, ujian dari Allah, atau kesenangan, bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penghujungnya apa? Kalau kita sudah pernah sombong, tidak hanya kepada makhluk, sombong kepada Allah, tidak mau beribadah, sehingga terjerumus kehidupan kita di dalam maksiat dan pendosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba. Kalaupun kita merasa banyak dosa karena kesombongan kita selama ini, tidak mau beribadah, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mencari ilmu agama, yang menyebabkan kita jauh dari agama, jauh dari Allah, kita berdosa. Mari kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha yaghfirudz dzunuba, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa kesombongan kita itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada pertanyaan, wahai Ustaz, saya sudah tidak sanggup lagi bertaubat kepada Allah. Kenapa? Saya merasa dosa saya melebihi banyaknya buih di lautan, sehingga saya tidak pantas untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin dosa saya masih diampunkan oleh Allah? Ada sebuah kisah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang malaikat menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang apabila ia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 tahun sebelum meninggal dunia,
ia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya. Lalu apa kata baginda Rasul? Jangan ya malaikat, aku tahu kualitas umatku. Lalu sang malaikat naik lagi menghadap Allah, lalu turun lagi. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya. Puaskah baginda Rasul? Ternyata Rasulullah menjawab, jangan ya malaikat, sesungguhnya umatku lalai. Aku tahu kualitas umatku. Lalu sang malaikat naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan turun lagi. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang melakukan maksiat seumur hidupnya, berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu 1 hari bahkan malam yugharghir, sebelum ia meninggal dunia, sebelum gharghara, ia benar-benar bersungguh-sungguh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan benar rasa taubatnya, insyaallah Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Begitu sayangnya baginda Rasul memperjuangkan kita. Kemudian begitu besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak pernah bosan mengampunkan hambanya, sekalipun hambanya benar-benar pendosa, tapi sayang 1000 sayang saudara kita. Dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesilapan dan kekurangan, dan kepada seluruh jamaah Faskopi, terutama kepada para asatiz kami, saya mohon kemaafan apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.